Roy Suryo datang sendiri, kemauan sendiri atau dipanggil dia diperiksa? Datang sendiri, Bang. Datang sendiri. Oh ya, bagus. Gitu. Jarang ada tuh orang yang terlapor datang sendiri itu ngejar-ngejarkan begitu kan. Jadi begini. Jadi mengenai kewenangan gelar perkara itu datangnya dari penyidik ya. Kalau penyidik sudah gelar perkara yang utama itu adalah mengenai gelar perkara mengenai peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan atau dari penyelidikan kemudian dihentikan. Itu. Nah, ini kan gelar gelar perkara utama udah jalan tuh. Dari penyelidikan menjadi penyidikan sudah jalan. Terus gelar perkara apa lagi yang mau diminta oleh Roy Suryo? Yang kemarin kan di Bareskrim itu Dumas, Bang, tapi kan ini yang oh iya, dia minta ke Polda. Silakan Bang Roy Suryo CS minta gelar perkara khusus atau gelar perkara ke Polda Metro, itu haknya Bang Roy Suryo kan. Tapi mengenai kewenangan untuk memutuskan digelar apa tidak, kewenangan penyidik. Tapi boleh-boleh aja Bang Roy Suryo, bagus dia malah meminta itu. Itu ada di undang-undang aja, Bang. Di undang-undang? Kan kita udah bilang tuh suka-suka dia. Oh. Bang, tapi jadi gini, gelar perkara itu segala macam sifat gelar perkara memang diatur dalam undang-undang, tapi itu wilayah kewenangan penyidikan, bukan wilayah terlapor atau pelapor begitu. Tapi boleh-boleh aja kalau si terlapor atau pelapor minta gelar perkara dengan tujuan supaya mendudukan soal kan, supaya mereka mengerti, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya ini wewenang dalam undang-undang, wewenangnya si penyidikan. Oh gitu. terus dia minta supaya ijazah tersebut disita. Boleh juga, dia minta ijazah disita, tapi sekali lagi itu kewenangan dari penyidikan. Kapan waktu penyitaan tergantung penyidik, begitu. Jadi kadang-kadang sudah disita, tapi penyidik nggak sampaikan juga, gitu. Kayak gitu kan rahasia penyidikan. Jadi dia boleh meminta, tapi kewenangan ada di tangan penyidik. Jadi bisa jadi penyidik sudah meminta, tapi nggak akan dibunyikan sudah disita atau belumnya, begitu. Padahal waktu itu dipisah juga kan bahwa itu asli sama Polri kan? Oh iya. Kan itu waktu gelar perkara disampaikan ada ijazah aslinya. Bukan Polri juga ya, dari UGM juga ada bilang itu ijazahnya asli. Mau bilang apa? Kalau sudah kampus bilang asli, terus kita di luar bilang palsu, yang salah siapa? Bang, tapi kan Polri sendiri udah mengadakan gelar perkara nih, Bang. Iya. Nah, tapi ini kan mereka minta gelar perkara khusus, apakah kemungkinan akan dikabulkan sama Polri? Ya, kalau minta gelar perkara boleh. Dikabulkan apa tidaknya kewenangan dari penyidik. Rasa-rasanya sih enggak kayaknya sih. Ya. Karena gelar perkara sudah Sudah gelar perkara kan sudah begitu. Tinggal tektokan nih pemanggilan ulang para terlapor, pemanggilan ulang terlapor, saksi-saksi sudah rapi dalam konteks penyidikan, kemudian diracik itu berkasnya, dikirim kejaksaan untuk dinilai apakah sudah bisa disidang apa belum, apa sudah P21 apa belum, apa perlu pendalaman materi apa belum, itu nanti dikerjakan oleh penyidik gitu. Terus mereka menganggap dikriminalisasi dengan laporan tersebut? Semua terlapor selalu menganggap gitu. Jangankan Roy Suryo, ada tersangka lain juga yang biasa-biasanya saya dikriminalisasi. Kan begitu kalau namanya terlapor atau tersangka kan. Roy Suryo juga begitu, kami dikriminalisasi. Itu biasanya kata tersangka atau terlapor, tapi beliau masih terlapor kan. Jadi itu kata terlapor begitu. Bang, ada kemungkinan langsung ditangkap nggak sih, Bang? Ditahan seperti ada kalau itu mah. Ketika pemanggilan sebagai tersangka karena pasalnya pasal yang di atas 4 tahun, ancaman hukumannya ada 5 tahun, bisa kemungkinan besar ditahan, bisa. Ya. itu asli. Apakah bisa tutup balik lagi? Kayaknya lagi tuntut balik ini Jokowi ini kan. Itu pertanyaannya yang kemarin dulu harusnya. Iya. Bang, tapi apakah bisa diadakan penangguhan penahanan, Bang? Bisa, semua juga bisa. Tergantung kewenangan penyidik. Tergantung penyidik menilainya seperti apa. Sementara KUHAP-nya bilang begitu. Berapa persen, Bang, kira-kira sudah akan ditahan? Berapa persen ditahan? Kita kan bukan ahli tarot, jadi kita nggak bisa memastikan. Soal yang kabarnya bahwasannya kasus ini akan ada jadi pemicu untuk agenda besar, kemungkinan di agenda politik itu pikiran dari yang bertanya. Nah, gitu. Jadi berkemungkinan ada seperti itu, tapi kita nggak bisa memastikan. Ya. Bang, jadi kalau menurut Abang kira-kira untuk kasus Jokowi ini sebaiknya gimana sih, Bang, supaya kelar gitu loh, Bang? Sebaiknya segera dipersidangkan supaya kelar. Tuh kasusnya Jokowi kan, sebagai pelapor sebaiknya segera disidangkan. Tapi polisi pasti bekerja itu. Mereka sedang kerjanya cepat begitu, bahkan secepat yang tidak pernah kita pikirkan. Gitu. Bang, ada netizen bilang sebaiknya Roy langsung ditahan supaya nggak bikin gaduh, Bang. Tidak, Bang. Itu masuk juga bagus. Cuma sampaikan ke Polda itu. Siapa yang nanya itu sampaikan ke Polda supaya segera ditahan. Kan netizen, Bang. Oh netizen, silakan. Gitu. Ada juga begitu. Jadi Polda Metro Jaya penyidik itu memperhatikan semua aspirasi. Ya, jadi mereka kemudian melihat yang paling penting kan tidak mengulangi perbuatannya.
itu paling penting. Nah kalau nggak ditahan, mengulangi perbuatannya nggak itu kemungkinan, kan itu selalu ada kan, makanya kemungkinan ditahan itu ada supaya nggak mengulangi perbuatannya. Anda sebagai praktisi hukum melihat antara Jokowi sama Rasulullah siapa yang benar Pak? Siapa yang salah? Hah? Kita patokannya UGM. UGM bilang apa kita ikutin tuh. UGM bilang Jokowi benar ya Jokowi yang benar kan begitu. Patokannya UGM lembaganya. Bang, tapi pengacara Rasul bilang ada terkait dengan undang-undang bahwa terlapor tidak bisa ditahan, gimana Bang maksudnya? Kata siapa? Kata pengacaranya Oh itu kan kata pengacaranya boleh, dia bilang begitu, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau ditahan ya itu bukan urusan kita ya. Gitu. Kewenangan penyidik kan. Bang, sebagai praktisi hukum Bang, supaya nggak berlalu kegaduhan di Indonesia nih tentang masalah Jokowi ini gimana Bang? Hukumnya? Baiknya, ya baiknya di proses hukum ini, proses hukum berjalan, masih proses, nanti sidang diputus, setelah diputuskan selesai itu, nggak gaduh lagi. Mau gaduh gimana kalau dalam penjara? Duduk, gak ada yang dengerin. Oke, terima kasih.